Sebelum itu, Ibu akan memeriksa daftar harian kalian terlebih dahulu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Anis Maisaro, hadir Bu. Oke, Anis hadir. Kemudian Alia Kinasi, hadir Bu. Oh ya, Alia hadir. Kemudian Dadang juga hadir Bu. Dadang kemana? Sakit Bu. Sakit apa? Yang tahu? Tipes di otak. Oh iya. Yang sakit. Suratnya mana sebut tadi Bu? Ya. Kemudian Rizkianita hadir. Ya hadir. Kemudian di sini Iwaneli ini bukan yang berpindah gitu ya? Iya Bu. Pindah dari mana dia? Pindahan dari Medan Bu. Oh iya. Masuk tidak? Tidak Bu. Kemana, ada yang tahu? Ya, pindah sekolah lagi. Oh, pindah sekolah lagi. Ya, dia tidak konfirmasinya. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin sedikit membangkitkan fokus kalian agar tetap semangatnya terjaga. Baik, masih semangat semuanya? Baik, di sini Ibu mempunyai suatu permainan. Nama permainannya yaitu ikuti perintahku. Jadi kata kuncinya itu adalah kata ku. Jadi kalau tidak ada kalimat kata kunya tidak usah diikuti. Baik, ini contohkan misalnya kataku pegang kepala. Berarti semuanya pegang kepala. Kataku pegang hidung. Berarti semuanya pegang hidung. Mulai ya. Kataku pegang tangan. Kepala. Baik, sekarang nah alias silakan maju ke depan. Oke, di sini Ibu ingin sedikit bertanya kepada Naya. Selama belajar dengan Ibu, apa saja yang sudah Naya dapat mengenai apapun tentang pembelajaran bahasa Indonesia? Baik, yang Anda dapatkan dari minggu kemarin Bu, kita belajar mengenai teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah, tahapan, atau prosedur kita ketika melakukan suatu kegiatan. Contohnya seperti masak nasi Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Naya. Oke, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teks prosedur ya anak-anak. Di mana teks prosedur ini adalah baik, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teks prosedur. Teks prosedur sendiri itu merupakan teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara kita dalam membuat sesuatu. Nah, untuk struktur teks prosedur di sini ada siapa yang masih ingat apa saja struktur teks prosedur? Saya Coba di sini. Yang baju biru siapa namanya? Anis ya. Coba Anis bantu jawab. Teks prosedur terdiri dari 3 struktur Bu. Yang pertama tujuan, yang kedua tahapan-tahapan, dan yang ketiga akan terakhir sekolah Bu. Betul sekali Anis, Masya Allah. Jadi struktur teks prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah atau tahapan, yang ketiga ada penegasan. Baik. Sekarang atau hari ini Ibu akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teks cerita sejarah, siapa di sini yang biasanya suka membaca novel, membaca cerpen, atau membaca biografi? Siapa yang sudah pernah? Ya Bu. Oh, Anis. Coba Anis. Apa yang sudah Anis pernah baca? Ini Bu, cerpen Bu. Cerpennya cerpen apa? cerita singkat itu cerpen Bu. Iya, betul sekali. Jadi cerita
kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang terjadi dari sejarah. Iya, benar sekali. Masya Allah ya Pak ya, bahwa teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan sebuah kejadian atau fakta di masa lalu yang memiliki nilai sejarahnya. Nah, kemudian setelah itu, di sini juga ada struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Ada berapa? Coba. Ada berapa? Nah, itu yang ngobrol. Belakang ada berapa? Itulah kalau nggak kayak gitu ya. Coba. Kita ada berapa teks cerita sejarah? Ada 3 tuh. Yang pertama orientasi, yang kedua ukuran peristiwa, yang ketiga reorientasi. Ya, terus ada orientasi, ukuran peristiwa, dan reorientasi. Kita masuk yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini siapa yang ingin membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu orientasi? Ya, Nah, silakan. orientasi dalam cerita sejarah berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah itu sendiri. Biasanya pada sesi ini menggunakan jenis kalimat deskriptif orientasi. Ya, betul sekali. Orientasi ini biasanya dia terdapat dalam bagian awal dan biasanya juga dia menggunakan kalimat deskriptif. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu ada yang namanya urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini adalah bagian yang berisi tentang rekaman-rekaman atau urutan-urutan dari kejadian peristiwa sejarah tersebut secara terstruktur dan bukannya itu secara kronologis. Kemudian yang terakhir ada reorientasi. Kemudian siapa? Coba ini. Anis. Reorientasi bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat optimal atau boleh ditulis atau tidak. Opsional atau boleh ditulis atau tidak. Pada struktur ini biasanya juga memuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tapi ingat ya, struktur ini boleh ditulis atau tidak. Oke, betul sekali. Jadi di sini reorientasi itu adalah sebuah opsional. Jadi kita sebagai pembacanya atau penulisnya boleh menuliskan atau tidak reorientasi ya. Oke, kita sebagai penulis atau sebagai pembaca boleh menuliskan atau tidak sebuah reorientasi. Jadi reorientasi dalam cerita teks sejarah ini tidak diwajibkan ada ya? Iya, dan betul sekali. Jadi reorientasi ini tidak wajib dalam sebuah teks cerita sejarah. Bu, jadi kalau tidak ada reorientasi ini, apakah mempengaruhi makna dari teks cerita sejarah tersebut? Mungkin tidak terlalu seberapa mengaruh ya, karena di sini kan reorientasi ini bersifat komentar atau pendapat dari si penulis ini, jadi boleh ditulis ataupun tidak. Itu ya, dan paham apa Bu? Selanjutnya yaitu jenis teks cerita sejarah. Nah, di sini teks cerita sejarah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada fiksi dan non fiksi. Ini Ibu ingin bertanya. Enggak, sebelumnya Ibu ingin jelaskan bahwa teks cerita sejarah fiksi itu merupakan teks cerita sejarah yang sebagian besar bersifat subjektif berdasarkan pandangan pengarang atau penulis. Adapun contoh teks cerita sejarah fiksi itu seperti novel sejarah, cerpen, legenda ataupun roman. Sedangkan teks cerita fiksi itu teksnya bersifat mengkonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya atau faktanya. Tokoh yang diceritakan itu benar-benar nyata, berisi fakta sejarah dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Contohnya itu seperti biografi seseorang atau misalnya cerita Soekarno atau
ingin bertanya, siapa di sini yang pernah membuat cerpen ataupun novel? Alia bu pernah buat cerpen tuh ikut lomba. Oh Alia, masya Allah sekali ya Alia. Alia pernah mau bikin cerpen apa? Saya membuat cerita fiksi bu. Ya judulnya Si Warna Merah. oh si Mama Merah, masya Allah. Biasa sekali ya Alia. Jadi untuk murid silakan contoh prestasi Anda yang sudah mampu membuat cerpen ataupun lebih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Tadi kamu ingin tahu ukuran peristiwa. Yang mana? Harus dari mana dia? Tadi. Sampai tadi ada ukur apa? Gak apa-apa. Oh, udah kepencet. Aku takut terlalu banyak. Tapi itu orang Bentar yang ngomong bentar. Bentar ulang dari sini bentar ya. Di sini aja ya. Di sini ya. itu bukan. Oh, ya emang apa? Urutan. Tapi di slide ya. Ulangannya tadi ngomong sini ya. Aku ngomongnya bukan aku urutan. Tadi sebut ukuran sih. Bentar ya. Nah, kemudian di sini ada struktur teks cerita sejarah ada 3. Yang pertama ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Baik, kemudian di sini di dalam sebuah teks cerita sejarah di sini juga pasti ada ciri-cirinya. Nah, di sini untuk ciri-ciri teks cerita sejarah itu sendiri ada 5. Yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kemudian yang kedua bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga struktur teksnya baik berupa orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kemudian yang keempat sering menggunakan konjungsi temporal. Kemudian yang kelima yaitu isi berupa fakta. Baik, untuk sampai di sini ada siapa yang ingin bertanya atau ada yang belum paham mengenai materi teks cerita sejarah? Bu, ingin bertanya. Ya, Maksud dari konjungsi temporal itu apa ya bu? untuk konjungsi temporal itu maksudnya adalah kata kerja penghubung atau kata kerja yang menyatakan urutan waktu. Misalnya di sini ada lalu, selanjutnya, sebelumnya, sesudah, seperti itu. Makasih bu. Ya. Bu, ada bu ya. Cerita ulang. Maksudnya gimana ya bu? Rasa belum paham mengenai materi kita pada kali ini, silakan. Ya, baik, Anies. Dari cerita sejarah yang terkumpul bentuk cerita ulang atau recall itu maksudnya gimana ya? Oke, terima kasih Anies. Di sini yang dimaksud dengan bentuk teks cerita ulang itu maksudnya kita kembali menceritakan pengalaman tersebut ke masa lalu secara urutan atau kronologis. Itu Anies. Dapat dipahami? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, sudah kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Di sini sudah ada contoh dari orientasi sejarah terciptanya Instagram. Nah, di sini gua akan membacakan untuk bagian orientasi yaitu sejarah terciptanya Instagram. Siapa yang tidak kenal dengan Instagram? Aplikasi yang berfungsi untuk berbagi foto dan video ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, memfilter digital, menambah efek, dan mempublikasi foto tersebut ke berbagai
bagian urutan peristiwa. Di sini bisa kalian baca sendiri ya, yaitu tentang kemudian di sini yang kedua yaitu ada urutan peristiwa brand INC yang merupakan perusahaan startup teknologi yang notabene hanya berkonsentrasi pada pengembangan dan pembuatan aplikasi tertentu, berdiri pada sekitar tahun 2010 lalu. Pada mulanya, brand INC sendiri berfokus pada pendalaman seluruh fungsi bahasa pemrograman yakni HTML5. Namun seiring berjalannya waktu, Mike Krieger dan Kevin Krause, selaku CEO dari perusahaan ini, memilih untuk berfokus hanya pada satu hal saja. Seminggu lamanya mereka berusaha membuat ide-ide yang mungkin dapat mendatangkan profit. Pada akhirnya, dua startup ini berhasil menciptakan versi pertama dari Instagram. Namun seperti pada prototip pada umumnya versi awal dari Instagram ini masih memiliki banyak sekali kelemahan dan berbagai tahap penggunaan. Dirasa memiliki versi Burn Instagram ini akhirnya sudah dapat dicoba dengan menggunakan perangkat iPhone. Namun tetap saja dirasa memiliki banyak sekali fitur yang tidak kategori dengan baik. Sulit bagi Kevin dan Mike untuk mengatur ulang seluruh fitur yang ada dalam programnya semuanya di awal. Akhirnya Mike dan Kevin memilih untuk berfokus hanya pada fitur foto, berkomentar, dan membuat foto saja. Inilah kata awal terbentuknya jejaring sosial Instagram saat ini. Nah, pada tahun 2012, pada tanggal 9 April diturunkan sebuah berita besar, yakni saham dan kepemilikan Instagram akan diambil alih oleh Mark Zuckerberg selaku pemilik Facebook dengan uang tunai dan saham senilai $1 miliar. Kemudian untuk contoh bagian reorientasi. Nah, untuk bagian reorientasi, Instagram saat ini banyak diminati pada dua pengguna yang muda dan fitur yang terkesan canggih membuat Instagram semakin populer dari tahun ke tahun. Dengan jejaring sosial Instagram ini, kita dapat mengetahui segala aktivitas teman-teman kita hanya dengan foto dan video mereka. Kemudian mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Bagi anak-anak yang masih belum paham atau ingin bertanya, silakan. Cukup? Cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, itu yang akan bertanya kepada saya. Kita coba yang tidur di bawah ini dulu. Oke, gua akan bertanya di sini, siapa yang mampu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, maka ibu akan memberikan mereka nilai plus. Ada yang mau coba? Tidak ada? Ibu tunjuk jika tidak ada. Jadinya yang jelas dengan berbeda. Tunjuk aja nanti. Jadi aja PPT-nya. Gak usah sebutin. Jadi contohnya apa? Ngerti ya. Terus sama ciri-ciri yang bikin. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka itu yang akan bertanya. Ya, ini tunjuk tuh yang untuk disket kita. Coba jelaskan kembali materi kita. Apa kesimpulan yang dapat kamu pahami? Baik. Jadi teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu dan menjadi latar belakang terjadinya sesuatu dan mempunyai negara. Kemudian untuk struktur teks cerita sejarah ada tiga. Yang pertama orientasi, yang kedua
teks cerita sejarah itu ada 5. Yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Yang kedua bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga bentuk teksnya orientasi. Yang keempat sering menggunakan bentuk temporal. Dan terakhir ada isi berupa fakta. Masya Allah, benar sekali. Itu kan bentuk Oke, rasa cukup. Nah, sebelum itu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan kalian buat tugas. Tugas yang pertama yaitu kalian mengerjakan beberapa soal yang akan dibagikan nanti. Kemudian tugas yang kedua yaitu Ibu akan memberikan kalian tugas membuat video. Membuat video apa kali ini? Membuat praktik aja, membuat cepet atau membaca cepet. Contohnya mencari contoh teks buat apa sih buat cepet langsung dari dia ada omongan cerpen sejarah itu nyari tapi dia bisa aplikasi iya bisa masuk ke cerpen jadi berubah aja cerpen jelasin sejarah itu kan dua tuh bagi dua fiksi nah kamu jelasin ini kan masih cerpen ya baik di sini Ibu sudah memberikan kalian tugas yaitu yang pertama kalian mengerjakan beberapa soal yang akan Ibu bagikan nanti. Kemudian untuk yang kedua yaitu soalnya adalah kalian di rumah membuat sebuah cerpen. Kalian tahu kan di dalam sebuah teks sejarah itu ada namanya teks cerita sejarah fiksi dan cerita teks sejarah non fiksi. Kalau teks cerita sejarah fiksi itu biasanya berisi tentang novel atau fantasi, terus cerpen, kemudian ada legenda. Kemudian kalau yang fiksi itu bisa berupa biografi atau kisah nyata dari seseorang. Jadi di sini tugasnya ada dua, yaitu apa saja? Mengerjakan soal dan membuat cerpen. Akan mengerjakan untuk kasih waktu 3 menit ya. Jika sudah ada yang selesai, boleh Ibu langsung. Sudah, silakan dikumpul. Ingat ya, tugas di rumahnya apa? Membuat cerpen. Ya, benar sekali tugas di rumahnya membuat cerpen dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Jadi cukup sekian.
Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada anak-anakku yang sudah sangat bersemangat dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Buat diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Anis Misara dengan NPM 211304150. Di sini saya bertugas sebagai OL dari saudari Zofe Zetia Aurelia Putrijo dengan NPM 211304180 pada tanggal 4 November pada 2023 pada waktu jam 3.30. Topik yaitu teks sejarah semester 1. Saudari Jove sudah menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Ya, guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Ya, guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasan. Ya, guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Ya, contoh yang digunakan guru sesuai dengan manusia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Ya, guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi hukum rumus. Ya, guru memberikan ikhtisar butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pembelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Ya, lalu guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal penting dalam penjelasannya. Tidak, butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi satu seperti satu, dua, dan seterusnya. Tidak. Penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Ya, pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar demonstrasi atau bendasar sebenarnya. Ya. Lalu yang ke-11, pemberi tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar demonstrasi atau berdasarkan kebenarannya. Ya. Lalu yang nomor 12, guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat ataupun sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Ya. Lalu yang ke-13, guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau pengubah maksud penjelasan itu. Tidak. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.